نويت تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ثواب بقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah masih di dalam hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin, hadis ke-6 daripada hadis Arba'in An-Nawawiyah. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara yang halal dan haram adalah mushtabihat atau suatu perkara yang tidak jelas, ya, halal dan haramnya. Yang dimaksud dengan tidak jelas bagi orang-orang awam, atau sebagian menganggap yang halal itu jadi haram, sebagian yang menganggap, ada yang menganggap haram jadi halal. Itu yang jadi subhat, ya. Bukan abu-abu, setiap perkara itu sudah jelas, ya. Tapi terkadang dikatakan subhat, ya, masih samar-samar, ya, masih belum terlihat jelas bagi orang awam. Tetapi bagi orang alim, dia sudah tahu bahwasanya ini halal atau ini haram atau ini makruh. Walidha qala, makanya Nabi Muhammad SAW melanjutkan hadisnya dengan perkataan la ya'lamunna katsirun minan nas. Tidak ada yang mengetahui perkara syubhat itu, atau tidak ada yang mengetahui hukum perkara yang syubhat itu halal atau haramnya. Kebanyakan orang, katsirun minan nas, kebanyakan orang tidak tahu hukumnya, ya. Balladzi ya'rifu dzalika qalil, tetapi yang mengetahui perkara itu halal dan haramnya yaitu beberapa orang yang sedikit. Wahumul ulama, dan mereka itu adalah para ulama. Ar-rasikhuna fil ilm, bukan cuma ulama saja, tetapi ar-rasikh, yang mana mereka itu kuat di dalam ilmu, ya, mateng banget, ya, kuat. Wa idza arafu hukma syai'in ittabi'u fihi, ya, apabila mereka mengetahui suatu hukum, maka itu ikutilah hukum tersebut. Fa illam yadhhar lahum syai'un bi an ta'arada lahum dalilani fi syai'in wa lam yadhhar lahum tarjih hadima fal mukhtar atawaqquf fihi, ya. Yang mana kalau seandainya mereka itu, ya, tidak tahu, atau mereka itu nampak ada dua dalil yang saling bertentangan, ya, atau ada riwayat yang saling bertentangan, atau ada dua faktor yang saling bertentangan, dan mereka itu tidak tahu mana yang lebih harus dikedepankan, maka yang dipilih sama mereka adalah tawakuf, diam, tidak menentukan. Wa idza kana dalil ghaira khalin anil ihtimal fal wara' tarkuh. Kalau seandainya dalil itu tidak lepas daripada kemungkinan-kemungkinan yang itu adalah kemungkinan yang haram, ya, maka wara' tarkuh, ya, meninggalkannya itu sebagai bentuk kewaraan kita, ya. Wara' apa? Meninggalkan yang 99% yang halal disebabkan karena takut 1% yang haram. Itu wara', ya. Jadi dia tidak mau makan kecuali yang 100% halal. Zaman sekarang angel, 100% halal, ya. Makanya paling enak, ya, kerja sendiri, jual beli sendiri, ya, atau jasa, ya, jasa ya sudah kita ngerjakan, selesai dibayar, halal, ya. Kita belinya itu, belinya produknya itu, ya, apakah jadi halal 100% atau tidak, ya. Sebagian ulama, nah, ada yang riwayat mengatakan dia nasinya buat sendiri, masakannya
buat sendiri, ya, tidak mau sampai jajan di luar. Nah, dari termasuk sikap waroknya. Jadi dia tidak memakan kecuali yang dia tahu betul siapa penjualnya. Nah, ini termasuk warok, ya, meskipun ya semestinya tidak ada masalah, ya, kita mau beli ayam, akhirnya kita beli ayam goreng, kita tahu yang jual muslim, alhamdulillah kebanyakan di Indonesia ini muslim, ya sudah kita beli, halal. Tapi warok lain lagi, ya, meskipun kita tidak disuruh untuk mengetahui ki ayam itu kunang di sembelihnya betul apa enggak, ya, ini minyak betul minyak atau ada unsur yang haram, ya, nyucinya bener apa enggak, itu tidak perlu dipertanyakan, ya, jadi kita tidak perlu sampai detail, ya, tanya, aduh mas, kamu sembelihnya bismillah syariat atau enggak, ya, itu aslinya tidak perlu, ya. Cuma kita ngelihat beli ayam goreng, sudah kita ngebohiri ngelihat ayam goreng, ya sudah kita makan, itu boleh. Tapi warak lebih daripada itu, ya, tingkatannya itu lebih daripada itu, ya. Sehingga dia tidak makan kecuali dia tahu betul ini yang jual siapa, ya, tahu dia hukumnya syariat atau tidak, ya, cuma dilihat begitu saja. Oh misalkan fulan alhamdulillah dia termasuk orang yang hati-hati, saya tahu betul, saya tahu dia betul baik, saya baru mau, ya, beli dari dia, ya, misal itu, atau tidak beli sama sekali, ya, dia tidak mau makan kecuali yang betul-betul makanan daripada masakan rumahnya, ya, itu warok, ya. Faman ittaqa syubhat, ya, barang siapa yang menjauhi subhat, ya, meninggalkannya, ya, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, ya, barang siapa yang meninggalkan perkara yang mustabihat, perkara yang samar, tidak jelas, ya, barang siapa yang meninggalkannya faqad istabra'a, maka dia telah membebaskan, ya, lidinihi, ya, membebaskan agamanya daripada kekurangan, artinya dia sempurna kalau sudah meninggalkan yang syubhat. Wa irdihi, dan dia juga menjaga, ya, harga dirinya, ya, sehingga orang-orang itu tidak menuduhnya macam-macam, ya. Wa'lam anna man ata syai'an yadhunnuhu an-nasu syubha wa huwa ya'lam annahu halal fala haraja 'alaihi min Allah fi dzalika. Dan ketahuilah, kalau seandainya seseorang itu melakukan sesuatu yang orang menyangka itu adalah suatu perkara yang syubhat, sedangkan dia tahu bahwasanya ini perkara halal, ya, karena tadi syubhat itu tidak banyak yang tahu, tapi orang-orang tahunya bahwasanya ini perkara syubhat, ya, artinya, ya, lebih dekat ke haram, tapi dia tahu enggak, perkara ini adalah perkara yang halal, ya, fala haraja alaihi minallahi fi dzalik, maka tidak ada masalah dia untuk melakukan itu, ya. Walakin idza khashiya min ta'nin nasi fihi bisababi dzalik kana tarku hina idzin hasanan istibra'a li irdihi. Tapi kalau seandainya dia takut nanti orang menuduh macam-macam dengan sebab dia melakukan itu, maka meninggalkannya itu adalah perkara yang baik untuk menjaga harga dirinya. Nah, ini termasuk yang dijaga di dalam syariat. Jadi kita tidak bisa pokoknya saya halal mari orang-orang sakarepe, ya, orang mau nuduh apa-apa yang penting saya sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga seperti itu, ya. Tentunya kita juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita daripada, ya, tuduhan-tuduhan, sehingga kita tidak dituduh macam-macam sama orang-orang, ya. Sehingga Nabi Muhammad SAW di hadis yang lain beliau mengatakan ittaqu mawaqi'ut tuham, hindarilah tempat-tempat yang kemungkinan kamu di situ tertuduh, ya, kamu bakal dituduh macam-macam, ya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW lagi ngobrol sama seorang wanita, ada dua orang sahabat yang melihat, maka mereka mempercepat jalannya, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan ala risrik innaha Sofiyah, ya, pelan-pelan kamu jalannya, ini sesungguhnya ini adalah Sofiyah, ya, ini istriku, halal bagiku untuk berduaan atau untuk ngobrol bareng sama dia. Ya Rasulullah, hal nadhunnu bika su,
ya Rasulullah, apakah kita ini akan berprasangka buruk denganmu? Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, akan tapi syaitan itu ya, mencari celah di antara kalian. Ya. Jadi ada kemungkinan pertanyaan ini siapa itu kok begitu. Ya. Makanya tidak dianjurkan ya untuk melakukan sesuatu yang kita mungkin tertuduh di situ. Ya. Makanya kalau foto jangan berdua. Foto sama Ustadz sama Habib saya mau foto berduaan. Wah, dan itu perempuan. Ya, perempuannya cantik. Ya, tak foto berdua. Ya, harus ada jarak ya, antara ustadznya dengan wanitanya. Ya, dengan yang muhrimnya, misalkan dia punya ustadz atau punya ini, atau dia kumpul sama laki-laki di sampingnya ya, karena sekarang zamannya fitnah ya. Jangan langsung sampingan ya, dengan wanita, akhirnya nanti di crop, wah ustadz sudah nikah lagi, waduh geger nanti rame ya. Makanya enggak, kalau mau foto ya wanita bisa duduk di depannya, laki-laki di belakangnya, atau ada jarak ya. Karena itu ya termasuk mawaqi'ut tuham ya, kemungkinan seseorang itu tertuduh di situ ya. Kayak terkadang kalau seandainya enggak kadang ya yang majelis ini ya kadang belum tahu hukum ya, bagaimana foto ya. Terkadang tujuannya malah foto tok ya, kesian orang zaman sekarang ya. Hammu tujuannya foto, ada tamu bagaimana caranya salaman, foto pasang status. Itu tok tujuanmu, itu tok. Minta doa, minta isyarat, musyawarah, tanya suatu hukum, jalin hubungan dengan ustaz tersebut. Ya, bukan cuma foto sudah selesai. Tidak foto. Tidak ada masalah, aslinya itu tidak ada masalah, tapi menjadikan itu sebagai sebuah tujuan, kemudian hanya untuk dibangga-banggakan di depan umum, maka itu bukan suatu tujuan, tidak bagus ya. Wa qala ba'dhum yustahabu likulli man irtakaba ma yad'un nasu ila al-waqi'a fihi an yastura ala nafsihi ya, kaman ahdatha fi salati aw wa muntadhir iqamataha la siyama ma'a qurbi zaman ya. Sebagian mengatakan disunnahkan bagi seseorang itu ya, yang tertimpa suatu peristiwa ya, maka hendaknya dia itu menutupi dirinya daripada orang-orang ya, seperti seorang yang batal di dalam sholatnya ya, tidak sengaja terkentut ya, atau sudah mau qomat dia malah bangun keluar ya, apalagi yang sudah betul-betul tinggal qomat tok. Fa yustahabu lahu an ya'khudha bi anfihi thumma yansarif muhiman annahu ra'af ya. Maka disunahkan dia untuk menutupi hidungnya ya, menutupi hidungnya supaya memberikan sangkaan orang bahwasanya oh dia lagi mimisen ya. Dia tidak bohong, dia tidak ngomong itu mimisan, cuma batal sholat langsung gini ya. Atau ditutup nah, supaya orang menyangka oh ada masalah di hidungnya, oh ini batal gara-gara mungkin keluar darahnya, padahal terkentut. Tapi disunnahkan dalam syariat untuk menutupi ya, sampai seperti itu ya. Satran ala nafsi li alla yahudun nas fihi ya, sebagai menutupi dirinya supaya orang-orang tidak membicarakan nih kayak imamnya kentut, waduh pekewuh ya. Makanya kalau imam mau jadi imam pas subhanallah kentut ya langsung nunduk, berangkat ya. Wah ada apa itu ya, mungkin imamnya ada masalah ya, orang tidak bakal menyangka kentut.
Wajaa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu kharaja li salatil jum'ah fara'a an-nasu raji'ina minha fadakhala mahallan la yarawnahu wa qala man la yastahi minan nas la yastahi min Allah. Ya, diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu keluar untuk salat Jumat. Ya. Maka ketika dalam perjalanan dia mendapati orang-orang itu baru pulang daripada sholat Jumat. Ya. Fadakhala mahallan la yarawnahu. Ya. Maka dia masuk ke satu tempat yang tidak dapat dilihat orang-orang yang pulang Jumatan. Wa qala man la yastahi minan nas la yastahi min Allah. Beliau mengatakan barang siapa yang tidak malu daripada orang-orang maka dia tidak malu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama orang tidak malu apalagi sama Allah. Orang ketoan langsung, apalagi yang ya, iman, ya, yang ghaib. Ya, maka hendaknya kita menutupinya. Ya. Kalau tidak puasa itu tutupi, malahan jangan, ya, malah seakan-akan kita puasa. Ya. Buka puasa, ya, mana kurmanya? Dari suara makan Indomie. Tapi tetap mana kurmanya? Sunnah makan kurma. Tetap. Jangan malah buka puasa. Loh kamu enggak buka? Saya enggak puasa. Nah, akhirnya enggak puasa. Ramadan enggak puasa. Hendaknya ditutupi. Wa qala ba'du salaf man 'arada nafsahu lit-tuham fala yalumanna man asa'a bihi dhann. Ya, barang siapa yang ya, menjatuhkan dirinya ke tempat orang-orang berprasangka, maka jangan salahkan orang-orang yang berprasangka buruk kepadanya. Barang siapa ya meletakkan dia memposisikan dirinya di satu tempat yang menjadikan tempat itu dia tertuduh, ya, maka jangan salahkan orang kalau nanti orang-orang itu berprasangka buruk. Ya. Kita pun juga harus memperhatikan, wah ini nanti bisa-bisa orang-orang ya, menyangka saya tidak, maka hendaknya harus diperbaiki, ya, menjauh dari tempat tersebut atau menjelaskan. Wa rawa anna Sayyidah Safiyah zauj Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha ja'at ilaihi tazuru wa huwa mu'takifun fil masjid fatahaddatha thumma qamat ila manziliha faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza yalghat bab al-masjid marra rajulani fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lama ra'yahu wastahya faraja'a musri'in. Ya, diriwayatkan bahwasanya Sayyidah Safiyah ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, untuk berkunjung, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang i'tikaf di masjid. Kemudian keduanya itu saling berbicara. Setelah selesai Sayyidah Safiyah mau balik ke rumahnya. Maka Nabi Muhammad SAW itu juga bangun ya, barengi Sayyidah Safiyah. Ya. Ketika sudah sampai di depan masjid, ya, tiba-tiba ada dua orang yang melewati masjid dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW ketika keduanya melihat beliau SAW. Kemudian mereka keduanya itu malu dan berjalan atau pulang dengan cepat-cepat. Faqala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam imshiya ala rislikuma, jalanlah ya, seperti biasa. Falaisa syai'an takrahanihi innama hiya Safiyah. Ya. Tidak ada sesuatu yang perlu kamu takuti atau sesuatu yang tidak perlu kamu khawatirkan. Sesungguhnya ini adalah Safiyah. Ya. Nabi Muhammad SAW masih tahu perempuan ini adalah Safiyah. Fasyaqa alaihima dzalika wa qala subhanallah wa hal nadhunnu bika illa khairan. Maka perkataan tersebut ya membuat kedua sahabat ini berat, ya, tidak enak. Ya, kemudian keduanya itu mengatakan subhanallah. Ya Rasulullah, apakah kita ini tidakkah kita ini hanya menyangka kepadamu kecuali prasangka yang baik? Ya, kita tidak mungkin prasangka yang buruk kepadamu ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma aqulu lakum hadza an takuna tadhunnani syarran. Ya.
Walakin qad alimtu anna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Ya. Beliau SAW menjelaskan, aku mengatakan kepada kalian itu bukan aku menyangka kalian itu akan berprasangka buruk kepadaku, akan tapi aku sudah tahu bahwasanya syaitan itu ya bisa berjalan di tempat jalannya darah pada manusia. Ya. Jadi syaitan ini bisa masuk ke majrad dam. Artinya apa? Ya tamakan min ighwa'i wa idradi tamakkunan taman. Artinya syaitan itu bisa untuk menyesatkan, bisa untuk membisiki dengan cara yang sangat sempurna. Nah, ini yang tidak mau yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Wa inni khasyitu an yaghdifa fi qulubikuma syarran. Ya, dan aku takut ya, syaitan ini memberikan was-was hal buruk kepada hati kalian. Ya. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakifna mawaqifat tuham. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia jangan berdiri di tempat-tempat yang menjadikan dia tertuduh. Ya. Rawahul Bukhari fil i'tikaf fi badil khalq wa fil adab wa Muslim fis salam. Ini faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakifna mawaqifat tuham. Ini bukan termasuk hadis ya. Wa yu'khadhu min dhalika talabu taharrur bima yatawahham minhu nisbat al-insan ila ma la yanbaghi wa huwa muta'akkid fi haqqil ulama wa man yaqtadi bihim fa yanbaghi lahum an yaf'alu fi'lan yujibu dhanni as-su' bihim wa in kana lahum mukhlis li'anna dhalika sababun ila ibtal al-intifa' bi ilmihim ya. Dan dari situ ya disunnahkan bagi seseorang itu untuk membebaskan dirinya daripada tuduhan-tuduhan ya, yang tidak pantas ya, tuduhan daripada orang-orang yang tidak pantas terhadap dirinya ya, disunnahkan kita untuk menjauhinya ya. Dan itu lebih ditekankan lagi bagi seorang ulama ya, atau orang-orang yang menjadi panutan. Public figure ya, meskipun bukan ulama tapi orang-orang itu mengikutinya ya. Itu juga memiliki tanggung jawab sendiri ya. Maka jangan falayan bagi lahu, maka tidak pantas baginya untuk melakukan sesuatu yang menjadikan seseorang itu berprasangka buruk terhadapnya. Wa in kana lahu mukhlis, meskipun ulama tersebut tahu ya, cara keluar atau ada alasannya ya, ada sebabnya, atau bukan sesuatu yang haram misalkan, atau bukan sesuatu yang ya, memalukan ya, karena dia punya alasannya ya, tetapi menyebabkan seseorang itu berprasangka buruk terhadapnya ya. Li'anna dzalika sababun ilal ibtal al-intifa' bi ilmihim, karena itu menjadi sebab orang-orang itu akhirnya tidak mau mengambil manfaat daripada ulama tersebut. Makanya ulama dari dulu itu tidak ada yang sing-sing. Kalau sudah ulama dia betul-betul menjaga ya, kenapa? Ya, supaya orang-orang itu mengambil manfaat daripadanya, jaga kewibawaannya, jaga perhatiannya, jaga jalannya, jaga, karena ya yang namanya orang itu melihat sisi manusianya ya, mau tidak mau ya. Makanya kita tidak dapati daripada ulama yang guru-guru kita kecuali mereka itu menjaga ya, menjaga semuanya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang melakukan perkara yang syubhat ya, dengan atau tidak meninggalkan perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan terjatuh ke perkara yang haram, yang murni haram. Atau dia semakin dekat untuk terjatuh ke perkara yang haram.
yakni anna man aktsara min ta'ati syubhat sadafal haram wa huwa la yash'ur bihi. Artinya barang siapa yang terbiasa untuk melakukan perkara yang syubhat, maka dia itu akan terjatuh ke perkara yang haram sedangkan dia tidak menyadarinya. Ya, wis biasa. Ya. Karena ketika seseorang itu melakukan suatu perkara dosa, untuk pertama kali dia itu pasti akan apa? Ya, merasa bersalah. Ya, merasa bersalah, tidak enak, kepikiran. Kedua kali terjatuh lagi masih masa bersalah, tapi tidak seperti awal. Ya. Ketiga, semakin berkurang rasa bersalahnya, terkadang masih ada. Keempat, kelima, keenam sudah termasuk sering. Kulino aku ini. Jadi tidak heran lagi. Ya. Setelah itu biasanya mikir, saya sudah nyoba ini, kenapa saya tidak nyoba itu? Ya. Sudah tidak ada salah takut lagi untuk melakukan perkara yang haram. Tapi kalau terbiasa untuk meninggalkan yang haram, ya, untuk melakukan sesuatu perkara yang haram itu beratnya luar biasa. Ya. Sampai-sampai hatta syubhat tak mau. Sudah terbiasa di dalam dirinya. Wes terbiasa. Orang kulino datang ke tempat-tempat khair, tempat-tempat yang baik, kumpul sama orang-orang yang baik, kumpul sama orang yang buruk sekali aja, risihnya luar biasa. Ya, bukan gara-gara apa? Bukan gara-gara kita ini menganggap diri kita ini lebih baik daripada dirinya, enggak. Tapi kita memang enggak suka, ya, karena sudah terbiasa dengan sesuatu yang baik. Ya, seperti ada hajis. Ya. Kalau kumpul di tempat-tempat mereka, kita bakal tidak suka. Ya. Tapi kalau misalkan ada orang datang dalam keadaan yang tidak baik, ya tentunya dengan pemahaman kita menyadari bahwasanya orang ini butuh bantuan. Ya, tapi untuk duduk di tempat-tempat seperti itu risih, karena juga kita tidak terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa melakukan perbuatan yang baik, ya, kumpul sama orang-orang yang soleh itu nyaman. Ya, mau berjam-jam itu duduk, ya, itu nyamannya luar biasa. Ya. Pertama kali dengar qasidah di Hadramut, ya, pertama kali datang, ya, apa gendangannya kok gini, ya, deng. Ya. Lama-lama duduk, ya. Tidak pakai gendangan pun enak. Jadi nikmat luar biasa. Disebabkan apa? Karena sudah terbiasa. Ya. Sama seperti kita dengarkan musik jedak-jeduk. Jedak-jeduk ini apa ya? Jedak-jeduk, pusing dengarkannya. Apalagi yang jerit-jerit. Apa? Jerit-jerit ini apa? Tidak biasa, karena tidak terbiasa. Karena bagi yang terbiasa mereka senang. Ya. Wakila makna annahu ya'tad tasahul fi irtikabiha wa yatamarran alaihi wa yatajasar ala fi'li syubha. Ya. Dan sebagian mengatakan dia terbiasa untuk meremehkan melakukan perkara yang haram. Ya, ketika terjatuh ke perkara yang haram itu biasa. Atau dia mulai terlatih untuk melakukan perkara yang haram. Ya. Ya. Dijembatani dengan perkara yang syubhat. Summa syubha aghlad minha summa aghlad. Wa hakadha. Ya. Dari pertama melakukan syubhat, ya, yang masih kemungkinan halal, ya. Kemudian melakukan syubhat lagi yang, ya, ada kemungkinan haramnya, tapi masih ada halalnya juga. Nah, melakukan syubhat lagi kemungkinan besar haram. Terus, ya, lebih parah lagi sampai dia terjatuh ke perkara yang haram, hatta yaqa'u fil haram amdan, sengaja. Nah, sampai sengaja wis salah ngene tok wis. Baru pama istaulat alaihi dzunub. Ya, terkadang sudah dia dominasi oleh dosa-dosanya. Ya. Sehingga sudah menyerah. Ya, wa akhadat bimajami'i qalbi. Ya, sehingga dosa-dosa itu sudah mengambil hatinya. Fayasiru bi tab'ihi ma'ilan ilaiha, sehingga dengan karakternya dia terbiasa untuk cenderung melakukan perkara yang haram. Mustahsinan iya dhannan annahu la ladzah siwaha.
dia menganggap itu suatu yang baik, sehingga dia itu menyangka bahwasanya tidak ada kelezatan di muka bumi ini kecuali perkara yang haram. Ya, pokoknya yang haram itu enak. Karena apa? Karena ya terbiasa untuk melakukan perkara yang haram, sehingga dia menyangka tidak ada yang perkara yang haram-haram itu yang enak. Babi enak enggak? Saya enak satu babi, saya tidak sengaja makan, enak betul. Kalau sudah terbiasa, dia menyangka bahwasanya kelezatan itu tidak ada kecuali yang haram. Wa hina idzin yabghadu min man yamna'uhu anha, sehingga di saat sudah seperti itu dia benci kepada siapapun yang mencegahnya daripada perkara tersebut. Wa ya'rid amman yunsahu fiha, dan dia berpaling daripada orang-orang yang menasihatinya. Kalau sudah terbiasa ya, sampai di satu sisi ya, karena sudah tidak ada batasan lagi ya, dia melakukan perkara yang haram, mendapat nikmat, perkara haram mendapat nikmat ya, sampai di satu sisi dia akan mencari semua kelezatan duniawi ini sampai dia bosan. Terus seperti itu sampai sudah tidak ada lagi kelezatan di muka bumi ini daripada yang haram yang belum dia coba. Semuanya sudah dicoba ya. Dan lama-lama kelezatan itu hilang. Nah, kita dapati orang yang paling nikmatnya yang paling besar ya, orang yang menikah ya, yang sebelumnya dia tidak pernah menjalin hubungan apapun dengan wanita, itu nikmatnya paling besar daripada orang yang sudah ya, terbiasa ya. Sehingga orang yang menjaga dirinya, dia itu dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada orang yang terbiasa untuk jajan di luaran ya, jajan di luar dengan wanita yang lain. Sampai di tahap itu dia sudah menyangka sudah di muka bumi ini tidak ada kelezatan bagiku. Wes buat apa saya tinggal di dunia? Ya, wes ngopo? Ya, wanita sudah coba dari yang hitam, dari yang putih, dari yang hamil, tidak hamil, dari yang cacat, tidak cacat, sudah tak coba semuanya, gitu-gitu. Laki tak coba juga, sudah selesai. Kumpul semuanya, bareng pesta seks, semua sudah tak lakukan semuanya, semuanya sudah. Ya, minum-minuman, obat-obatan semua sudah saya lakukan. Ya, kamu tanya sama apa saya sudah saya lakukan. Ya. Dia ngerasakan nikmat, pertama ngerasakan nikmat, nanti lama-lama sudah tidak ada lagi. Sampai ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Dia menganggap sudah ada kelezatan di dunia ini lagi. Buat apa saya hidup di dunia ini? Karena dia tidak tahu tujuan dia hidup. Ya, sehingga banyak orang yang terkenal, punya uang banyak, wanitanya di mana-mana, jabatannya tinggi, tapi bunuh diri, stres. Ya. La ilaha illallah. Nah, ini kalau seandainya seseorang itu terbiasa melakukan perkara yang haram. Tapi kalau seandainya kita terjatuh ke haram, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal, jauhi berkali-kali, berusaha. Ya. Terjatuh lagi, tobat lagi. Ya, kita kembali lagi. Ya. Tentunya setiap ya, apalagi yang masih muda, tentunya cenderung ke perkara yang dibatasi. Dibatasi, wah ini kan tidak boleh sini. Kenapa tidak boleh? Saya coba dulu ya, mulai kumpul. Dia lebih senang pada orang-orang yang mencoba perkara yang baru. Itu sudah tabiat, tapi harus dilawan. Waqad qila as-saghirah tajurrul kabirah wa hiya tajurrul kufur. Nasallallahu salamah. Nah, sebagian mengatakan dosa-dosa kecil itu menarik seseorang ke dosa besar. Ya, dan dosa besar menarik seseorang kepada kekufuran. Waliyadzubillah. Ya. Wa yadullu lidzalika, dan yang menjadikan seperti itu firman Allah Subhanahu wa taala, atau dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqqin dzalika bima asaw. Ya. Dan mereka itu membunuh para nabi-nabi, ya, membunuh nabi-nabi tanpa hak. Dzalika bima asaw, dan itu disebabkan karena perbuatan maksiat mereka. Ai tadarruju bil ma'asi ila qatlihim. Artinya mereka itu melakukan perbuatan maksiat sedikit-sedikit demi sedikit sampai akhirnya membunuh
para nabi. Ya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam la'anallahu as-sariq yasraqu baydatan fatuqta yadu wa yasraqul habl fatuqta yadu ay tadarraja minha ila nisabis saraqah fatuqta yadu. Rasulullah SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur sampai dia dipotong tangannya, atau orang yang mencuri tali kemudian dipotong tangannya. Artinya apa? Orang ini mulai mencuri dari cuma sebutir telur, ya, sampai dia mencuri yang sampai nisab, yang sehingga dia dikenakan hukuman dipotong tangannya, ya, sampai ada batasan tertentu, ya, sekitar ya 85 gram emas itu kalau tidak salah sudah, atau nisab emas itu sudah boleh untuk dipotong tangannya. Tapi dimulai dari mana? Sebutir telur dagangan ambil, atau mulai dari suka kucing mangane dulu bayari loro. Mulai sedikit terbiasa ya, sampai seperti itu. Atau dari yang habel ya, tali ini sesuatu yang remeh, sidik terbiasa sedikit, ya, perkara yang remeh sampai akhirnya terjatuh ke perkara yang haram. Waliyadzubillah. Wa haka an Hisham annahu qala kuntu amshi khalfal ala fa kana yatawaqqat tin fadafa'ahu insan fawaqa'at rijluhu fit tin fakhadahu falamma wasala ila al-bab qala li ra'aytu ya Hisham qultu na'am ra'aita ya Hisham qultu na'am qala kadzalika al-mar'u al-muslim yatawaqqat dhunub fa idza waqa'a fiha khadaha. Ya Allah, ya. Diriwayatkan daripada Hisham bahwasanya dia mengatakan, aku suatu hari berjalan di belakang Ala, ya, dan dia itu menjauhi yang namanya tanah atau tanah liat, ya. Kemudian dia itu didorong oleh seseorang, ya, dan dia terjatuh atau kakinya itu akhirnya nginjek ke tanah liat tersebut. Fakhadahu, maka tanah, ya, kakinya itu mendelep, ya. Falamma wasala ilal bab, ya, ketika sudah sampai rumahnya, qala li, Ala itu mengatakan kepadaku, ra'aita ya Hisham, apakah kamu tadi melihat? Wahai Hisham, qultu na'am, ya, aku tadi melihat. Maka dia mengatakan, kadzalikal mar'ul muslim yatawaqqad dhunub. Begitulah seorang yang berusaha, orang muslim yang berusaha untuk menghindari dosa. Tetapi kalau seandainya sudah terjatuh di dalam dosa, khadahu, dia akan masuk ke dalam dosa tersebut. Artinya apa? Ya, terus. Ya, kalau sudah jatuh, ya, dia akan terbiasa apa? Mendelep. Makanya harus betul-betul tobat, kembali terus tobat. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada perkara yang dosa. Wallahu a'lam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada segala dosa. Amin Allahumma amin. Ya, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita daripada perkara yang haram kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, ya, daya di dalam melakukan ketaatan atau kekuatan dalam meninggalkan maksiat kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.